Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya di channel YouTube saya ini. Tenang kembali berjumpa dengan Anda ya. Walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka ya. Tapi senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Hanya berkata-kata Anda mendengarkan saya berbicara ya. Jadi teman-teman di sini terima kasih atas dukungannya ya, yang selalu mengikuti, yang selalu mendukung channel YouTube saya ini. Jadi teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang 12 show, yaitu 12 show tingkat ke-9, yaitu show monyet. Itu adalah request dari teman-teman YouTuber ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bagaimana sih situasi kondisinya untuk orang yang bershow monyet ya? Situasi kondisinya bagaimana di bulan Oktober ini sama 1 bulan itu kedepannya gimana ya. Tapi sebelum itu saya melanjutkan yang lainnya, teman-teman bisa like dan subscribe dulu video YouTube saya ini supaya bisa mendapatkan informasi ramalan saya terbarunya setiap harinya ke depannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa selalu mengikuti video channel YouTube saya ini sampai ke depannya ya. Baik buruknya juga bisa Anda tahu supaya apapun juga bisa dibenahi dengan apa adanya. Apapun yang Anda lakukan juga bisa Anda kerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum saya menerawang, saya akan memberitahukan bahwa watak orang yang bersio monyet biasanya orangnya itu cerdas, cerdik dan pintar ya. Bisa dibilang sangat licik ya, hampir sama dengan orang yang bersio tikus ya. Dia liciknya sama dengan orang bersio tikus. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio monyet, dia itu lebih licik, lebih cerdas, lebih cerdik daripada orang bersio tikus ya. Nah, jadi biasanya untuk orang yang bersio monyet ini biasanya tuh pintar melawak ya, pintar melawak, suka bercanda, suka humoris ya. Ini untuk orang yang bersio monyet ini biasanya orangnya juga suka berhuru hara ya, suka berpindah tempat ya. Juga tidak bisa berdiam diri, orangnya juga suka melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan ya. Apapun yang dia sukai bisa dia kerjakan sampai berlarut-larut malam ya. Nah, jadi di sini teman-teman biasanya untuk watak orang Shomonnya ini biasanya dia orangnya tidak bisa uh, bersikap sabar, tidak bisa bersikap apa adanya, karena memang dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu terbawa terburu-buru ataupun bertindak gegabah gitu ya, sehingga memang hasilnya rata-rata sih memang hasilnya bisa mendapatkan kemudahan, bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi tidak bisa langsung berpuas diri ya, karena memang di balik pengambilan keputusan yang dia ambil itu tidak bisa dia capai 100% hasil hasil keputusan, hasil yang sangat baik gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya akan bilang bahwa orang yang bersio monyet kiranya memang dia harus lebih banyak tawakal, lebih banyak waspada ya dalam situasi kondisi hal apapun, juga di lingkungan sekitar juga jangan terlalu bersikap cepat-cepat, ataupun dalam berucap juga jangan cepat ceplos, karena memang sesuai dengan wataknya ya. Kalau bisa dibenahi sifat sikapnya itu yang terlebih dahulu itu tidak baik gitu ya. Jadi bagusnya diubah menjadi lebih baik lagi dari sekarang gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menerawang dulu untuk orang bersio monyet itu bagaimana selama 1 bulan di bulan Oktober ya. Oke teman-teman, di sini untuk orang bersio monyet ya, di bulan 10 ini kalau saya lihat di sini ada sesuatu hal yang bisa membuat Anda tuh gembira, ada sesuatu hal itu yang bisa membuat itu tidak putus harapan ya.
bulan 10 ini bisa dibilang masih bisa diberi berkah, diberi kesempatan sama Tuhan ya. Karena untuk orang show monyet ini di sini kalau bisa dilihat masih bisa melakukan sesuatu apa yang dia inginkan, terus juga masih bisa melakukan uh, yang dulunya itu belum terselesaikan dengan baik, sekarang di bulan Oktober ini masih bisa dikerjakan dengan baik ya. Nah jadi di sini untuk yang bersio monyet, satu yang paling intinya itu jangan terlalu bertindak gegabah. Memutuskan sesuatu harus dengan seksama, secara dewasa dan secara mandiri ya teman-teman. Karena di sini ya untuk orang yang bersio monyet ini satu-satunya jangan bertindak gegabah. Apalagi yang di sini yang saya lihat sih orang lebih menyukai memainkan saham ya, memainkan membangun usaha dengan modal usaha yang sangat cukup besar gitu ya. Nah jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya teman-teman harus lebih bersabar, lebih seksama dalam mengambil keputusan dalam suatu melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi sesuatu hal yang sudah ada di depan mata, masalahnya itu dapat terselesaikan dengan baik ya, terakurat dan terpercaya gitu ya. Jadi teman-teman di sini walaupun memang Anda sudah bisa menguasai, Anda bisa tahu lingkungan sekitar itu bagaimana, apalagi situasi kondisi bisnis ataupun pekerjaan ataupun membangun usaha yang cukup besar dengan modal usaha ya. Jadi di sini ya teman-teman juga tetap harus jangan menganggap bahwa semuanya itu dianggap hal yang sangat sepele gitu ya. Jadi di sini untuk orang comonya itu yang bisa saya tangkap. Terus yang kedua, Anda perlu refreshing ya, Anda perlu banyak olahraga untuk supaya badan Anda tuh lebih rileks, supaya Anda jangan terlalu terbawa suasana yang uh, membuat Anda tuh bisa sedih ataupun berkecil hati ya. Tapi di sini yang saya lihat di sini teman-teman masih bisa mengambil hal positifnya. Anda masih bisa bergembira, masih bisa mendapatkan suatu harapan yang selama ini Anda tunggu-tunggu gitu ya. Nah, oke di sini teman-teman sudah cukup paham ya. Di situ yang bisa saya ambil dari aura positif yang Anda orang yang bersio monyet. Oke teman-teman di sini saya akan melanjutkan Rama Katuremi dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman di sini oke teman-teman di sini coba saya akan lihat dulu. Nah ini adalah dua kartu yang menggambarkan bahwa baru saya bilang mengatakan bahwa teman-teman tadi hasil penerawangan saya bilang Anda jangan terlalu terbawa terburu-buru, Anda jangan terlalu terbawa kecemasan, ya, jangan terlalu membawa ibaratnya mengambil keputusan dengan secara membabi buta ataupun menganggap itu semua hal yang sangat sepele ya, karena memang di sini dampaknya sangat luar biasa, bisa mendapatkan dampak buruk ya. Nah akhirnya Anda bisa terjadilah kekecewaan yang sangat besar. Coba saya akan lihat dulu di sini tiga kartunya. Nah di sini teman-teman, di sini ada Anda bisa apa ya? Sesuatu hal yang Anda bisa mendapatkan suatu rezeki ya. Tapi di sini kalau misalnya dilandasi dengan hal yang sepele, mengambil keputusan yang membuat Anda tuh sangat
selalu menganggap itu semuanya itu sangat kecil, sangat sepele. Jadi semua tuh dianggap sangat mudah, bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi teman-teman di sini memang sangat salah ya. Sesuai dengan watak orang Chomonye itu memang suka menganggap itu semua itu adalah hal yang sangat mudah ya. Selalu menganggap bahwa anda tuh selalu menganggap mengambil sebuah keputusan itu sudah benar-benar baik. Padahal hanya 30% ataupun 40% yang baik, selebihnya tidak baik gitu ya. Jadi di sini teman-teman, Anda kurang dewasa, kurang mandiri dalam keputusannya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya memang untuk mendapatkan suatu hasil rezeki yang sangat banyak, kalau saya lihat di sini memang jika tidak didasari, dilandasi dengan tanggung jawab keputusan yang sudah diambil, ya tidak sesuai berjalan dengan baik, karena memang itu semuanya tidak akan sesuai dengan harapannya. Rezeki yang Anda dapat juga tidak sesuai ya. Ya teman-teman. Nah jadi di sini 3 kartunya ini melambangkan bahwa, mengatakan bahwa Anda harus sabar. Kalau Anda tidak sabar, Anda selalu terbawa tergesa-gesa, selalu terburu-buru, terbawa emosi, terbawa api, ya apapun semua tidak dapat. Ini kalau saya lihat di sini untuk orang yang bersyomenya ini, kebanyakan orang suka main saham, orang suka main ada orang suka main yang berhubungan dengan dolar ya. Nah itu juga orang di sini suka berhubungan dengan uang yang sangat banyak ya, menanam uang yang sangat banyak. Jadi di sini teman-teman di sini bisa dibilang sangat parah ya dalam memainkan naik turunnya uang valuta ya. Jadi di sini ya perlu harus ada sinkron, perlu ada tanggung jawab, perlu ada naik turunnya, perkembangan ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan lingkungan, uang, saham ya tetaplah harus lebih berjaga, karena memang selebihnya dari yang tadinya yang dulunya itu bisa mendapatkan 60%, tapi sekarang malah berubah menjadi 40% ya. Jadi di sini bisa bulan 10 masih bisa mendapatkan hal kerugian, tapi juga bisa mendapatkan kemudahan. Kemudahan tuh rezekinya tuh ya memang tidak seberapa banyak ketimbang yang bulan yang lalu ya gitu ya. Jadi untuk orang yang suka menanam modal usaha yang sangat cukup besar, itu sangat susah ya, karena memang bisnis ini sangat tertutup, karena bisnis ini sangat rendah ya. Yang saya lihat di sini ya mungkin baik untuk bisnis perdagangan yang gelap ataupun yang terang, itu pun sama-sama juga yang berhubungan dengan uang yang sangat besar, itu memang sangat susah untuk dijalankan ya. Jadi harus benar-benar bisa bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini pikirlah baik-baik secara matang, sesama mandiri ya, pengambil keputusan ini. Jangan sampai Anda benar-benar membawa kemalangan, kesedihan, dan kekecewaan yang sangat besar gitu ya. Nah jadi di bulan 10 ini Anda bisa mendapatkan hal baik, Anda juga bisa mendapatkan hal yang buruk ya. Anda sudah cukup paham ya teman-teman ya. Nah jadi di sini di balik itu semua Anda harus bisa bersabar, jangan suka marah-marah, jangan terbawa emosional, jangan termakan hawa nafsu yang menggebu-gebu ya. Jadi semuanya itu butuh proses dan penuh dengan kesabaran ya. Nah jadi di sini coba saya akan lihat dulu. Nah teman-teman di sini memang untuk orang Chomonye ini ada juga yang pencerahan auranya tidak bagus, gelap ya, redup ya. Jadi ini sini ada yang dikerjai, juga sebagian juga apapun semua tidak bisa didapatkan hal yang kemudahan, hal yang kebaik, karena memang semua ditutupi untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jadi ada sebagian juga orang yang bercomonye ini memang selalu banyak gelisah, selalu banyak sisi gelapnya ya, selalu ingin menjalankan sesuatu bisnis tapi sampai di tengah jalan gagal gitu ya. Sudah menambahkan modal usaha yang cukup besar tapi ujung-ujungnya gagal gitu ya. Ujung-ujungnya tidak jadi gagal, tidak jadi gitu. Akhirnya janji hanyalah janji, janji omongan hanyalah janji omongan, janji dan janji itu adalah
bisa dibilang orang mengatakan bahwa janji itu adalah hanya omongan belaka, janji itu ya tidak sesuai yang disepakati gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersio monyet ya, Anda kalau dalam soal hal keuangan, hal memainkan uang, hal memainkan saham, Anda harus penuh dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab tuh bukan dalam arti Anda tuh sesuka hati Anda mengambil keputusan gitu ya. Maksudnya tanggung jawab tuh Anda tuh benar-benar harus bisa menguasai lingkungan, harus benar-benar bisa terlalu mateng menghadapi soal uang, keuangan uang ya. Jadi dalam finansial dan segala apapun juga yang berhubungan dengan uang, Anda harus lebih berhati-hati, ekstra hati-hati ya teman-teman. Jangan suka terlalu cepat membawa keputusan dalam hal keuangan. Itu juga di sini. Nah di sini juga dalam segi percintaan ya, memang bagus ya. Untuk orang yang shio monyet nih di sini bisa mendapatkan pasangan, ini juga bisa mendapatkan kemudahan dalam menikah ya di bulan Oktober ini ya. Nah, jadi di sini juga Anda untuk orang yang sudah bersuami istri, yang sudah punya pasangan, Anda harus lebih banyak bersabar karena memang disinilah satu ya, jangan ada banyak omongan yang palsu ataupun banyak omongan yang uh, hanya enak sedap didengar tapi tidak pernah dilakukan gitu ya. Jadi di sini perlunya kebersamaan dan perlu adanya omongan tindak lanjut yang benar-benar bisa membawa dampak kebaikan gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, secara keseluruhan yang saya lihat di sini untuk orang shio monyet, tetaplah jangan berpasrah diri, ingin melakukan sesuatu harus dengan didasari dengan tanggung jawab, mandiri dan dewasa dalam pengambilan keputusan. Apapun yang dilakukan harus dengan sadar diri, harus dilakukan dengan penuh dengan ekstra hati-hati. Tanggung jawablah nomor satu ya teman-teman, sehingga Anda jangan sampai jatuh bangun menjadi jatuh miskin ataupun mendapatkan kemalangan ataupun keburukan. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat dulu pesannya apa untuk orang yang bersio monyet. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio monyet, pesannya katanya dalam melakukan sesuatu itu jangan melakukan suatu tindakan itu dengan secara emosional ya. Emosional itu harus dilakukan dengan secara tanggung jawab, hati-hati dan penuh dengan kewaspadaan ya. Jadi di sini Anda melakukan sesuatu boleh, tapi Anda bertindaklah dengan hati-hati sehingga Anda jangan jatuh dalam kemalangan ataupun keburukan ya. Di sini juga dalam segi dewa penolong, Anda jangan terlalu percaya ataupun maksudnya bukan dewa penolong tapi orang yang tidak diinginkan, karena memang orang tidak diinginkan itu pasti tujuannya akan merugikan Anda, nggak ingin mencelakai Anda. Jadi tetaplah hati-hati dalam pengambilan keputusan ya. Terutama di sini Anda mengajak kerjasama, ini adalah orang yang tidak diinginkan ya. Nah, ini orang adalah tipe wanita rambutnya panjang ya. Ini adalah orang kulitnya sawo matang, nggak gitu tinggi ya, lumayan apalah ya, sedang-sedang ideal ya, cuman dia ada sedikit gemuk ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang kulit sawo matang, rambutnya panjang, tinggi langsing ya, ada gemuk sedikit ya. Nah, jadi di sini inilah adalah orang, ciri-ciri orang yang ingin merugikan Anda dan ingin mencelakai Anda ya. Jadi teman-teman tetaplah waspada dalam melakukan sesuatu, dan bertemu dengan orang ini Anda juga cukup harus ekstra hati-hati, kalau enggak Anda bisa dirugikan oleh orang ini ya. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham ya. Pesannya di sini sudah mengatakan semuanya. Jadi teman-teman di sini jika ada memang ada pertanyaan, ada solusi kemudahan, bisa ditanyakan ke saya ya teman-teman. Teman-teman bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya.
Jika perlu dicatat ya, bisa menanyakan saya. Teman-teman di sini, sampai di sini dulu untuk hasil ramalan orang yang bersio monyet. Saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.